Halo Pop Gengs. Mengawali trending of the week minggu ini, aku mau nyinggung dulu nih tentang Kenya. Ada pria yang udah bertahun-tahun ngaku sebagai Yesus Kristus, tapi malah takut dan minta bantuan polisi saat hendak disalib oleh penduduk setempat. Ini parah nih, giliran dimintai pengorbanan untuk pengikutnya malah takut dan lari, tapi berani ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Loh, kok gitu sih? Oke, itu baru satu dari hal-hal menarik yang akan kita bahas semingguan ini nih. Kita mulai dari kabar sosial politik dulu ya. Ada kabar yang bikin aku shock dari sidang lanjutan kasus peredaran bubuk haram yang libatin Teddy Minahasa dan beberapa polisi lainnya. Dalam sidang, percakapan antara Teddy Minahasa dan istri Dodi diputar. Dan wow. Rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, tidak apa-apa, Neng. Apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa. Ya toh? Siap Pak. Teddy Minahasa coba cuci tangan dengan ngorbanin Arif, orang kepercayaan Dodi Prawira Negara soal kasus kepemilikan sabu. Itu baru rekaman percakapan. Belum lagi pengakuan dari Linda yang katanya pernah ke pabrik sabu di Taiwan sama Teddy Minahasa dalam rangka deal-dealan pengawalan sabu ke Indonesia. Ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Hah? Ke pabrik sabu. Menurut Linda, permintaan Teddy setiap pengiriman 1 ton sabu ke Indonesia itu fee-nya 100 miliar rupiah. Ih, jadi ngilu nih dengernya. Seorang jenderal kok pikirannya bisa sejahat itu ya, bisa rusak generasi kita kalau dibiarin kayak gitu. Oke lah, kita tunggu bagaimana pengakuan Bapak Teddy Minahasa terkait percakapan via telepon dan pengakuan dari Linda. Sekarang ayo kita dengar nih pengakuan dari Andi Pramono soal flexing anaknya dan rumah istananya. Soal flexing anaknya udah banyak aku bahas di video sebelumnya ya. Kata Pak Andi sih anaknya itu selebgram dan lagi endorse. Dan putri saya sudah dewasa dan dia menekuni fashion dan selebgram. Nah, yang bikin aku penasaran nih soal kepemilikan rumah mewahnya yang katanya itu punya orang tuanya. Itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama, ya, dan belum diberikan waris kepada saya. Sehingga saya berada di situ adalah menjaga orang tua saya. Masalahnya, ada pernyataan Andi Pramono di salah satu podcast yang ngaku ya kalau ayahnya itu seorang guru. Jadi bapak saya seorang guru, ya, seorang guru. Pertanyaan baru lagi nih, gimana cara orang tuanya yang cuma seorang guru bisa punya rumah seperti istana? Karena pernyataannya ini, giliran orang tuanya yang bakal dipanggil KPK nih untuk clarification. Ya, semoga jua Andi Pramono gak terlibat dalam manipulasi cukai rokok di Indonesia ya. Karena kalau terlibat, nasib Andi Pramono bakal seperti Rafael Alun Trisambodo, dipecat dan kekayaannya diblokir satu per satu. Dan kabarnya juga nih selain Andi Pramono dan Rafael Alun, giliran Wahono Saputro nih yang diperiksa KPK soal harta kekayaannya. Gimana kalau kita sama-sama bantu KPK nih buat ngusut harta kekayaan para pejabat kita? Lumayan loh, ada premi yang besarannya itu sampai 200 juta rupiah. Wah, Pop Gengs, ada yang minat? Kalau menurut aku ya, sanksi pecat gak bakal ngefek bagi mereka yang udah punya kekayaan sampai puluhan miliar kayak gitu. Yang ngefek dan kerasa dengan sanksi pecat itu ya guru honorer ini. Ya, kamu tahu lah berapa gaji guru honorer dalam sebulan, 3 koma. Maksudnya tuh bukan 3 juta ya, tapi gajinya tanggal 3 udah koma. Sebenarnya kasihan juga sih ya, gara-garanya cuma karena ngekritik Ridwan Kamil, langsung dikasih sanksi pecat di tempatnya ngajar. Padahal Kang Emil kan udah bilang harus terbuka terhadap kritik. Kok sekolahnya gak sejalan sih sama gubernurnya? Atau karena himbauan polisi untuk tidak viralin pelanggaran hukum di media sosial? Tapi yang dilakuin guru honorer itu gak ngelanggar hukum kan? Tunggu. Polisi minta gak viralin kasus pelanggaran hukum. Loh, masalahnya kan kebanyakan kasus baru diproses hukum setelah viral, iya kan? Emang kalau diviralin sanksinya apa sih? Di pengadilan kan? Aku sih ogah berurusan sama pengadilan. Kalau kayak Rocky Gerung yang sampai berani debat sama jaksa, bahkan berani kuliahin jaksa kan gak masalah. Perhatikan ya kalimat saya.
sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Ya udahlah ya, biarkanlah mereka yang berurusan dengan hukum seperti Bapak Johnny G. Plate yang terseret dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Daripada pusing pikirin mereka ya, mending kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Merapi karena statusnya sudah siaga. Semoga tidak ada korban jiwa seperti yang terjadi di tahun 1930-an silam. Hampir lewat. Aku mau singgung juga nih tentang sosok APA alias Anastasia Pretia Amanda yang disebut-sebut sebagai pembesek di kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David. Sekarang tambah runyam nih karena si APA buat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Mario Dandi, Shane Lucas, dan Agnes Gracia. Oke, sekarang kita pindah ke video-video viral semingguan ini. Sebelum aku mulai ya, aku mau apresiasi dulu nih Universitas Kyoto yang ngebolehin mahasiswa pakai kostum apa aja saat wisuda. Wah, keren juga ya. Jadi mikir nih, kira-kira aku bakal cosplay jadi apa ya? Asal gak cosplay kayak gini sih, apalagi kalau di acara nikahan temen. Soalnya bikin pengantin wanita syok, terus keluarga mempelai jadi panik. Tiba-tiba aja ada perempuan bercadar naik ke pelaminan meluk mempelai prianya. Waduh, dalam hati yang mempelai perempuannya. Suamiku masih punya CLBK, cinta lama belum kelar ya. Ternyata temen cowoknya yang cosplay pakaian syar'i. Cek. Definisi teman luknut, laknat. Nah, ada nih video yang bikin ngakak juga nih, cara penjual baju menarik pelanggannya. Caranya itu dengan disobek-sobek loh bajunya. Wow, siapa nih yang bajunya mau tak sobek-sobek? Ayo. Tapi ngakak mana nih sama seekor kucing yang jalan sambil gendong-gendong bayi monyet? Menurut aku sih, ini yang paling cocok ngebintangin sinetron Putri yang Tertukar. Ya emang aslinya tertukar. Beda spesies cuk. Nah, di Bali, turis bikin ulah nih. Mulai dari nggak terima ditilang karena nggak pakai helm, ganti plat seenaknya, bahkan ada yang sampai nunggak bayar pajak kendaraan loh, terus kabur ke luar negeri. Waduh, gimana nih, selesaiin dulu pajaknya, nanti kena marah orang pajak loh. Malah kabur ke luar negeri. Emang banyak sih punya masalah terus larinya ke luar negeri, termasuk yang punya masalah kesehatan lebih ke luar negeri berobat. Menkes malu loh. Ya, tapi aku setuju sih sama pendapat ibu ini. Ya karena emang kan penanganan kesehatan di luar negeri lebih profesional dan lebih maju kan. Jadi kalau ke luar negeri itu hanya untuk gengsi atau untuk sekedar sok-sokan, bukan begitu. Karena memang banyak sekali yang salah. Baiklah, kita ke kabar dunia hiburan aja ya. Ada kabar dari band Raja, tadadang, yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan setelah manggung di Johor, Malaysia. Cuman gara-gara sesi meet and greet-nya gak jalan. Ada juga nih kabar dari mancanegara di mana lagu Naatu Naatu yang jadi original soundtrack dari film Triple R tahun 2022 berhasil dapat piala Oscar kategori Best Original Song. Selamat ya. Indonesia kapan nih berjaya di Oscar? Dan yang cukup mengejutkan dari selebgram jenaka kita ajudan pribadi yang ditahan terkait kasus penipuan jual beli mobil senilai 1,3 miliar rupiah. Aduh. Terus, konser Blackpink yang menyisakan kabar-kabar tidak mengenakan, seperti ketidaknyamanan member Blackpink saat konser. Lalu masalah penonton yang tidak dapat tempat duduk, penonton yang menerobos masuk saat konser masih berlangsung, sampai nih masalah rumput yang rusak di GBK yang bikin Erick Thohir kecewa. Nah, setelah masalah rumput GBK rusak menjelang Piala Dunia U20, timnas Israel bakal datang ke Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Gimana nih menurut kamu? Menurut aku cukup sensitif sih masalah ini. Oke, dari kabar dunia bulu tangkis ada Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil ukir sejarah tunggal pertama yang bisa melangkah jauh di All England setelah menunggu selama 1 dekade. Terus ada Yuta Watanabe, ganda campuran Jepang yang harus dibawa keluar lapangan dengan kursi roda usai mengalami cedera.